Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, novel yang mau gua bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video ini, gua bakal merangkum web novel dari chapter 46 sampai chapter 55. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini gue ingetin lagi masih belum mengejar cerita dari manganya. Jadi bukan lanjutan dari manga. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Sekarang setelah mendengar banyak musuh yang mengincar, Vandaru merintahin orang-orang untuk membangun pertahanan kuat di kota. Eleanora di sini tuh kagum karena Vandaru bisa menciptakan golem dalam sekejap. Padahal orang dengan jobs alkemis aja nggak bisa secepat Vandaru. Di sini segala upaya untuk meningkatkan pertahanan kota dilakuin sama Vandaru. Vandaru di sini tuh nggak mau pertahanan lemah sehingga bisa diinvasi. Selain memperkuat tembok pertahanan, Vandaru juga mikirin untuk mengembangkan senjata. Di sini, Vandaru juga melakukan proses transformasi untuk memudahkan kembali tubuh Tarea. Tarea adalah pembuat senjata yang sangat dibutuhkan di kota ini. Makanya Tarea harus punya tubuh muda supaya nggak gampang lelah dalam membuat senjata. Di sisi lain, sekarang ada adegan di mana ada pertemuan 3 vampir murni. Jadi Ternesia, Birkin, sama Gubamon ketiganya berkumpul. Mereka berkumpul untuk mengadakan ritual untuk membangkitkan orang mati. Ritual itu menggunakan tumbal seorang vampir. Nah, pertama mereka tuh mau membangkitkan Serkren, tapi nggak ada respon yang terjadi. Selanjutnya mereka mau bangkitin Eleanora, dan lagi-lagi nggak ada respon. Mereka bertiga di sini berkesimpulan kalau Serkren sama Eleanora kemungkinan berkhianat. Makanya sampai sekarang nggak ada kabar dari keduanya. Kalau misalkan keduanya udah mati, harusnya keduanya bangkit kembali dalam ritual tersebut. Tapi faktanya nggak ada yang bangkit. Makanya 3 vampir murni berkesimpulan bahwa Serkren sama Eleanora berkhianat. Oh ya, jadi alasan ketiganya melakukan ritual karena 3 vampir murni udah mendapatkan wahyu dari dewa mereka, yaitu Hishiryu Sukaka. Dewa ngasih tahu bahwa Vandaru harus segera dibunuh. Nah, karena mendapatkan wahyu itu, makanya ketiganya langsung menghubungi Serkren dan Eleanora, tapi nggak ada kabar. Sekarang di sini Birkin terlihat ngamuk. Dia sangat marah karena mainannya, yaitu Eleanora, ternyata direbut darinya. Birkin di sini tuh mau menghabisi Vandaru karena udah merebut mainannya. Birkin juga di sini tuh marah dan dia tuh ngamuk sambil menyerang vampir lainnya secara membabi buta. Banyak darah berceceran akibat amukan secara membabi buta. Setelah melampiaskan kemarahannya, Birkin menjadi tenang kembali dan dia pun akhirnya berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan.
Beberapa waktu berlalu. Di sisi lain, Vandaru lagi melakukan uji coba senjata ketapel yang besar. Yang menembakkan ketapel itu adalah Pauvina. Jadi Vandaru melakukan uji cobanya bersama dengan Pauvina. Selain itu, Vandaru juga di sini tuh seperti biasa menjelajah dungeon untuk menjadi lebih kuat. Kelompok Vandaru menjelajah dungeon yang lebih sulit dan lawan mereka sekarang adalah monster-monster dinosaurus. Ya, tapi walaupun gitu, ternyata monster-monster dinosaurus bisa dikalahkan dengan mudah sama kelompoknya Vandaru. Ketika menjelajah dungeon itu juga, ada peristiwa di mana Vandaru dikelilingi sama lebah kuburan. Nah, ketika pakai sihir kematian, lebah itu ternyata malah mengikuti Vandaru. Dan pada akhirnya lebah itu pun dimanfaatkan untuk diambil madunya. Dan tentunya dikelola di kota Taloshem. Saat ini, ketika menghadapi mid boss di dungeon, Vandaru di sini mutusin untuk bertarung sendiri. Tapi ternyata Vandaru gagal mengalahkannya sendirian. Vandaru pun akhirnya pulang ke kota dengan tekad untuk bertambah kuat lagi. Vandaru di sini tuh masih terus mencari kekuatan. Oh ya, Vandaru kalah dari mid boss tuh bukan karena kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan mid boss dungeon. Tapi Vandaru tuh memang mengurangi batasan dari kekuatannya. Contohnya ada larangan-larangan tertentu dalam menggunakan skill tertentu. Nah, dengan keterbatasan itu Vandaru harus bisa menang, tapi ternyata hasilnya malah kalah. Makanya Vandaru tuh mau terus menjadi lebih kuat. Singkat cerita, Vandaru pun terus latihan hingga akhirnya jobs penyihir atribut kematiannya sekarang udah sampai di level 100. Itu artinya Vandaru bisa mengganti jobs. Vandaru juga sekarang usianya udah 4 tahun. Vandaru di sini menuju kristal di guild tualang dan di sana ada 5 jobs yang ditawarkan kepada Vandaru. Jobs tersebut adalah Golem Transmuter, Undead Tamer, Soulbreaker, Underhander Trickster, dan Insect User. Nah, setelah banyak dipikirkan karena Vandaru berencana mau melawan naga golem yang masih beku di dalam kastilnya, Vandaru pun akhirnya mutusin untuk mengambil jobs Golem Transmuter. Kekuatan Vandaru sekarang meningkat dan levelnya tuh balik lagi ke level 0. Vandaru juga di sini tuh tentunya langsung nyobain kekuatan barunya. Nah, ternyata berkat jobs itu Vandaru sekarang membuat golem dengan mana yang lebih sedikit, jadi lebih hemat mananya. Selain itu, golem yang dibuat juga menjadi semakin kuat. Nah, karena udah menjadi kuat dan ahli golem, Vandaru pun akhirnya mutusin untuk menghadapi golem naga yang masih beku yang ada di istana. Vandaru sekarang membawa bawahan-bawahannya yang kuat, jadi nggak semuanya diajak. Vandaru dan bawahannya sekarang melakukan persiapan. Setelah persiapan beres, barulah mereka langsung menuju golem naga. Vandaru langsung melelehkan kristal es yang menutupi golem naga. Tanpa basa-basi, golem naga di sini langsung melepaskan kepalanya sendiri dan menembakkan kepalanya ke arah depan. Kepala golem naga pun akhirnya menghancurkan beberapa golem yang diciptakan sama Vandaru untuk melindungi orang-orang. Eleanora di sini tuh gemetaran ketika melihat golem naga tersebut. Ya, golem naga itu seluruh tubuhnya terbuat dari logam para dewa yang disebut orichalcum. Mengetahui betapa berharganya logam orichalcum, Vandaru di sini menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan logam-logam yang berceceran dari tubuh golem naga. Borkus di sini fokus menyerang menggunakan pedangnya. Tapi pedangnya itu nggak bisa menembus tubuh dari golem naga. Justru Borkus di sini tuh terpental karena golem naga mendorongnya ketika menyerang. Golem naga itu walaupun sekarang tanpa kepala, tapi dia tuh masih bisa bergerak.
Pandaru di sini berpikir kalau dia tuh harus segera menghancurkan intinya, barulah golem naga bakal berhenti bergerak. Sihir-sihir Zadiris juga di sini tuh nggak ngaruh di hadapan golem naga tersebut. Pandaru sekarang mengubah lantai menjadi golem. Banyak tangan sekarang yang menggenggam kaki golem naga dari bawah. Sekarang terlihat Eleanora juga bergerak sangat cepat. Tujuan Eleanora sekarang adalah tombak yang menancap di dada golem naga. Ya, jadi di dada golem naga itu ada tombak yang menancap. Nah, Eleanora tuh berpikir kalau tombak itu terus didorong, harusnya tombak itu bakal membunuh golem naga. Karena hal itulah sekarang Eleanora tuh bergerak sangat cepat dan dia memegang gagang tombak yang menancap di dada golem naga. Nah, ketika memegang tombak yang menancap, tiba-tiba tombak itu merespon. Tombak itu mengeluarkan es dan es itu langsung menusuk jantungnya Eleanora. Eleanora di sini masih belum menyerah. Eleanora tuh mau berguna untuk tuan barunya yaitu Pandaru. Tapi nggak lama, Borkus sama Figaro terus menyerang golem naga itu sampai akhirnya golem itu langsung mundur. Dan akhirnya es yang menusuk Eleanora pun ikut pecah. Pandaru di sini minta maaf karena membiarkan Eleanora bertindak berbahaya. Pandaru di sini tegasin kalau Eleanora tuh gak boleh mengorbankan dirinya lagi. Pandaru juga di sini tuh meneteskan darahnya ke mulut Eleanora. Mana yang besar sekarang masuk ke dalam tubuh Eleanora dan itu mempercepat regenerasi Eleanora. Jantung Eleanora yang harusnya nggak mungkin bisa pulih lagi karena regenerasinya sangat lambat, sekarang jantungnya tuh bisa pulih kembali dengan regenerasi yang cepat. Eleanora di sini tuh nggak menyangka kalau dia tuh masih bisa hidup setelah jantungnya tertusuk. Di sini juga diketahui, ternyata Pandaru mengumpulkan pecahan-pecahan logam orichalcum dari tubuh golem naga tersebut. Dan pecahan-pecahan itu dijadikan senjata untuk Figaro dan Borkus. Karena hal itulah sekarang Figaro sama Borkus bisa menyerang golem naga tersebut. Dan mereka tuh terus-terusan menebasnya. Di saat yakin dengan kemenangannya, tiba-tiba Pandaru dikejutkan dengan tubuh naga yang sekarang mengeluarkan banyak es. Ya, di sini terjadi ledakan es dan mulai menghancurkan andet-andet tengkoraknya Pandaru. Pandaru sekarang mendekati andet-andetnya yang hancur dan tentunya menanyakan kondisi mereka. Para andet di sini walaupun hancur tapi kondisinya nggak masalah karena masih bisa diperbaiki. Para bawahan Pandaru juga di sini tuh walau kena serangan tapi itu hanyalah luka kecil. Sekarang terlihat juga tubuh naga golem ada bentuk es mekar di tubuhnya. Ya, es itu berasal dari tombak yang tertusuk di dada golem naga. Figaro dan Borkus sekarang tuh terus menyerang golem naga supaya es yang mengelilingi tubuhnya menghilang. Tapi walaupun udah dihancurkan, es itu terus-terusan muncul dari tubuh golem naga. Figaro sama Borkus frustasi kesal karena nggak bisa mengatasi es yang terus-terusan muncul dari tombak pahlawan. Ya, perlu gue ingetin lagi kalau tombak itu adalah tombak pahlawan milik Mikhail. Dan tombak itu tertancap di dada golem naga dari ratusan tahun yang lalu. Oke, jadi intinya di sini Pandaru sama bawahannya kesulitan dalam menghadapi golem naga beserta dengan tombak pahlawan yang menusuk di dadanya. Zadiris di sini tuh ngerasa kalau kekuatan mereka sekarang tuh masih belum cukup dalam menghadapi golem naga. Pandaru sekarang berpikir dan dia tuh nggak mau menyerah. Gimana pun juga dengan mengalahkan golem naga, maka ada kesempatan untuk menghidupkan kembali ibunya. Makanya Pandaru nggak mau menyerah. Setelah berpikir, Pandaru pun sekarang memisahkan tubuh fisiknya sendiri dengan roh. Jadi sekarang tuh kelihatannya ada dua Pandaru, bentuk fisik dan bentuk roh. Pandaru membelah dirinya supaya dia tuh bisa menggunakan banyak sihir sekaligus.
Vandaru bentuk roh di sini juga bisa membelah kepalanya sehingga otaknya menjadi semakin banyak. Kurang lebih sekarang tuh ada 5 kepala Vandaru. Bawahan Vandaru di sini tuh terlihat terkejut melihat wujud Vandaru. Vandaru di sini pun akhirnya membuat golem dan senjata yang tentunya digabungkan juga dengan pecahan-pecahan logam Orichalcum. Sekarang golem naga diserang sama banyak serangan dari Vandaru beserta bawahannya. Singkatnya, tombak pahlawan pun terlepas dari dada golem naga, dan itu membuat kelompok Vandaru bisa dengan mudah menjatuhkan golem naga karena nggak perlu lagi berhadapan dengan es yang keluar dari tombak. Singkat cerita, golem naga pun dikalahkan. Karena udah selesai, roh Vandaru pun akhirnya balik lagi ke tubuh aslinya. Bawahan Vandaru di sini senang karena pertarungan mereka selesai. Sekarang Vandaru mau memperbaiki undead-undead yang telah dihancurkan, tapi di sini roh mereka tuh menolak diperbaiki. Mereka tuh di sini menyadari kelemahan mereka. Para undead di sini tuh meminta Vandaru untuk menggabungkan semuanya sehingga terciptalah undead yang kuat. Vandaru mengerti dan dia pun akhirnya menggabungkan banyak roh dan menjadikannya menjadi satu. Vandaru juga di sini tuh menggabungkan kerangka-kerangka yang ada. Sekarang terbentuklah Chimera Jepang yang disebut dengan Nue. Vandaru juga sekarang tuh menuju tombak pahlawan yang tergeletak di tanah. Tombak itu nggak ada goresan apapun walaupun udah digempur sama banyak serangan. Vandaru sekarang tuh mau pegang tombak yang tergeletak di tanah, tapi tiba-tiba dia tuh mendengar suara. Tombak itu nggak mau dipegang sama najis seperti Vandaru. Tombak itu juga ngasih tahu kalau Vandaru jangan sombong. Di masa depan akan ada orang yang mewarisi tekad dari pahlawan Mikhail. Dan orang itu pasti bakal menghancurkan Vandaru. Ya, intinya Vandaru direndahkan sama tombak pahlawan yang merupakan buatan dewa es Yupeon. Nah, karena buatan dewa makanya dia tuh menganggap Vandaru dan yang lainnya rendahan. Tombak itu terus-terusan mengancam Vandaru dan yang lainnya. Karena muak, Vandaru pun sekarang mau menghancurkan tombak itu. Tombak itu panik dan dia mengancam Vandaru. Kalau sampai dia dihancurkan itu artinya Vandaru menyatakan perang kepada dewanya. Vandaru di sini ngasih tahu kalau ras dia tuh dari awal adalah musuh dari dewa. Jadi nggak masalah dimusuhi sama para dewa. Vandaru di sini tuh menghancurkan jiwa tombak pahlawan yang dibuat langsung dari tiruannya dewa Yupeon. Nah, ketika menghancurkan tombak buatan dewa, Vandaru di sini mendapatkan skill unik yaitu God Slayer atau pembunuh dewa. Di sisi lain, sekarang Dewa Rodkorte lagi mengamati dunia Origin yang jatuh ke dalam kekacauan. Penyebab kekacauan itu karena ditemukannya atribut kematian pada diri Amamiya Hiroto atau di dunia Lambda disebut dengan Vandaru. Nah, sejak adanya atribut kematian, perkembangan teknologi di dunia Origin menjadi sangat pesat. Karena peradaban udah berkembang, perang pun akhirnya menjadi tak terhindarkan. Perang di dunia Origin udah terjadi dan mulai memakan banyak korban. Nah, yang jadi masalah bagi Rodkord sekarang tuh adalah tentang penelitian atribut kematian yang ternyata masih terus berlanjut. Dan kalau dibiarin, orang-orang di dunia Origin tuh bisa menemukan keabadian. Bagi Rodkord yang merupakan dewa yang mengatur roh, keabadian adalah sesuatu yang seharusnya nggak boleh terjadi. Nah, karena lagi mikirin keabadian yang bisa diraih dengan sihir atribut kematian, Rodkord di sini tuh ingat sama Amamiya yang dia kirim ke Lambda. Ketika Rodkord mau tahu kondisi Amamiya, dia tuh sangat terkejut karena dia tuh nggak bisa melihat kehidupan Amamiya yang ada di dunia Lambda. Rodkord di sini curiga kalau Amamiya sekarang tuh udah keluar dari sistem yang telah dia buat. Makanya Rodkord gak bisa memantau Amamiya. Ya, jadi ada dua kategori yang ada di luar sistem dari Rodkord.
Yang pertama adalah para monster yang diciptakan sama Raja Iblis beserta bawahannya. Dan yang kedua adalah ras baru yang diciptakan sama Dewi Vida. Nah, diketahui juga ternyata Rodkor ini ada perselisihan dengan Dewa Alda dan Dewi Vida. Keduanya tuh adalah dewa yang kuat di Lambda. Jadi di masa lalu, ketika dunia Lambda berperang melawan Raja Iblis, Alda sama Vida meminta bantuan Rodkor tapi ditolak sama Rodkor. Rodkor punya pertimbangan sendiri untuk gak ikut membantu. Tapi sejak saat itu, hubungan Rodkor dan para dewa yang dipuja di dunia Lambda menjadi semakin buruk. Singkatnya, para dewa Lambda berjuang dalam menghadapi Raja Iblis. Keduanya terus-terusan memanggil orang dari dunia lain. Tujuannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Nah, karena terus-terusan memanggil orang dari dunia lain, Rodkor pun akhirnya dia protes. Gimanapun juga pemanggilan orang dari dunia lain tuh udah mengganggu sistem transmigrasi roh yang dia miliki. Makanya Rodkor protes kepada keduanya. Ya, para dewa Lambda pun akhirnya menjadi semakin gak respect dengan Rodkor. Dewi Vida saat itu juga mutusin untuk membuat sistem yang sama seperti Raja Iblis. Dewi Vida menciptakan ras-ras baru dengan sistem yang baru. Salah satu ras baru yang diciptakan sama Dewi Vida adalah ras vampir. Nah, seiring berjalannya waktu, karena suatu hal terjadilah perang besar antara Dewa Alda dan Dewi Vida. Ternyata Dewi Vida dan pengikutnya tuh dikalahkan dalam perang melawan Dewa Alda. Nah, jadi karena ras baru dari Dewa Vida beda sistem dengan yang dibuat sama Rodkor, itu artinya Amamiya mengikuti sistemnya Dewi Vida. Karena hal itulah sekarang Rodkor gak bisa memantau Amamiya karena udah beda sistem. Rodkor juga di sini tuh gak ngerti kenapa Amamiya bisa tiba-tiba pindah sistem. Padahal harusnya Amamiya ada di sistem milik Rodkor. Waktu berjalan demi waktu, Rodkor terus menyelidiki tentang Amamiya. Rodkor pun di sini akhirnya tahu kalau Amamiya direinkarnasi menjadi ras Dhampir. Ya, ras Dhampir adalah ras yang terbuat dari sistem Dewi Vida. Rodkor juga di sini tuh terkejut karena Amamiya ternyata memiliki ingatan sebelum reinkarnasi padahal umurnya belum 5 tahun. Selain itu, Rodkor juga terkejut karena ternyata Amamiya bisa menggunakan sihir atribut kematian dan bahkan bisa mengendalikan undead. Rodkor sekarang tuh mikir tentang apa yang harus dia lakuin kepada Amamiya. Setelah dipikirkan, Rodkor mutusin untuk sekarang sebaiknya dia hanya nonton. Rodkor tuh ngerasa kalau dia sekarang tuh nggak perlu terlibat. Karena kalau terlibat, bakal terjadi kekacauan yang besar. Dan itu bakal melibatkan para dewa di dunia Lambda. Jadi Rodkor mutusin untuk diam. Setelah menghancurkan jiwa dari tombak buatan dewa, kekuatan Vandaru dan bawahannya sekarang meningkat sangat pesat. Sekarang Vandaru menuju ruang bawah tanah sendirian. Vandaru mencari item yang katanya bisa membangkitkan orang mati. Selama 1 bulan, Vandaru terus ada di bawah tanah untuk menyelidiki alat pembangkit kematian. Alat itu ternyata udah rusak dan itu akibat ulah dari tombak pahlawan. Alat itu sebenarnya bisa diperbaiki tapi sekarang Vandaru masih belum mampu melakukannya. Gimana pun juga alat itu adalah alat yang dibuat sama Dewi Vida. Jadi nggak sembarangan orang bisa memperbaiki alat itu. Di sisi lain, Dewa Alda yang merupakan salah satu pencipta dunia Lambda, dia tuh sekarang adalah dewa yang punya kekuatan yang besar. Dan dia juga dipuji di Lambda. Banyak dewa sekarang yang menjadi bawahan Dewa Alda. Di sini diketahui, Dewa Alda tuh gak suka dengan keputusan Dewi Vida yang menciptakan ras baru dengan menggabungkan manusia dengan monster. Alda berpandangan kalau monster adalah sesuatu yang jahat. Karena hal itulah, Alda pun akhirnya mutusin berperang melawan Dewi Vida
dan akhirnya Alda mengalahkan Dewi Vida. Sekarang Alda bertekad untuk menghancurkan sistem yang udah dibuat sama Vida. Alda juga udah mengirim wahyu kepada manusia untuk membenci segala ras yang diciptakan sama Dewi Vida. Seiring berjalannya waktu, sekarang Dewa Alda mendapatkan laporan penting dari para bawahannya. Alda di sini mendapatkan laporan soal hancurnya senjata yang dibuat dari tiruan jiwa Dewa Yupeon. Alda yang mendengar itu dia langsung panik. Hanya Raja Iblislah yang bisa menghancurkan jiwa. Alda sekarang memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki tentang orang yang telah menghancurkan senjata itu. Di sisi lain, sekarang Vandaru ada di guild petualang untuk mengganti jobs karena lagi-lagi level jobnya tuh sekarang udah level 100. Di sini ada 5 jobs yang ditawarkan ke Vandaru, yaitu Undead Tamer, Soulbreaker, Venoforce User, Inset User, dan Arcanemy. Nah, setelah dipikirkan, Vandaru pun akhirnya mutusin untuk mengambil Undead Tamer. Jadi Vandaru sekarang tuh mau memperkuat kemampuan undeadnya. Setelah itu Vandaru sekarang menuju ke istana. Dia tuh mau melihat pecahan-pecahan dari golem naga yang dikalahkan. Di sana ada sayap naga yang tertutup sama es. Ketika dibersihkan, ternyata terdapat 5 mayat di sana. Vandaru nggak tahu identitas dari mayat-mayat tersebut, tapi di sini Vandaru menduga kalau 5 mayat tersebut adalah 5 mayat dari party pahlawan. Vandaru di sini pun akhirnya mutusin untuk menciptakan undead menggunakan mayat-mayat tersebut. Vandaru menggabungkan beberapa mayat dan dia menyempurnakannya. Sekarang terciptalah undead perempuan yang dikasih nama Rapi Cake. Eleanora di sini tuh terharu karena Vandaru bisa menciptakan undead dengan menggabungkan beberapa mayat. Bagi Eleanora, Vandaru udah seperti Gubamon ataupun Tenesia. Setelah itu semua kegiatan Vandaru adalah membangun kota, mulai dari membangun pertanian, membuat makanan, dan lain-lain. Di sisi lain, sekarang ada partai petualang yang dipimpin sama Riley. Riley ini adalah salah satu petualang yang kuat dan dia ada di peringkat B. Riley mendapatkan tugas untuk melakukan ekspedisi ke kota Taloshem. Riley itu melakukan ekspedisi bersama vampir. Ya, mereka tuh mau mencari Vandaru. Tentunya juga mereka tuh mau mencari vampir yang diduga telah melakukan pengkhianatan, yaitu Serkren dan Eleanora. Di sisi lain, sekarang Vandaru lagi nyantai. Ketika enak-enak lagi santai, tiba-tiba Vandaru dikabarin sama undead pengintai tentang adanya vampir dan party petualang yang saat ini kemungkinan bakal mendekati kota Taloshem. Tapi untuk saat ini mereka tuh masih ada di sekitar terowongan penghubung, jadi mereka masih belum mendekati kota. Tapi walaupun gitu ada indikasi kalau mereka bakal menuju ke kota Taloshem. Vandaru pun di sini akhirnya mengumpulkan orang-orang untuk membahas tentang strategi. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sukasa, Serba Komik ID, Muhammad Rahmadi, Sasuga Kuasama, HS, Mio-chan, Nopal, Rev, Sahrin Senju, Raga Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.